misalnya ya sistem IT dari peradilan agama itu termasuk menurut saya agak maju. Jangan-jangan MK sudah ketinggalan gitu loh. Saya suka canda begitu. Saya diundang oleh UNDP menjadi pembicara satu-satunya orang asing juga dalam konferensi tahunan hakim se-Bangladesh. Nah, isunya sama, bagaimana modernisasi sistem IT. Saya terangkan, boleh juga. Dengan metode omnibus ini peluang bagi kita menata kembali sistem perundang-undangan kita. Ini bukan hanya berlaku, karena ini udah diadop resmi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini bukan hanya bisa diterapkan untuk pembentukan undang-undang, tapi juga untuk pembentukan perda di daerah-daerah. Wah, Pak Budiono seneng banget. Akhirnya dibikin PP, PNBP. Jadi resmilah mereka, anggarannya APBN-nya dari MK, kita bayar sama dia, jadi penghasilan dia. Tapi PNBP, bukan untuk pribadi. Nah, maka itu berlaku untuk semua lembaga-lembaga negara. Jadi maksud saya MK itu bisa juga memprakarasai modernisasi judicial governance. Nah, gitu loh. Dan juga mempengaruhi bidang-bidang di luar peradilan. Tapi kan waktu itu waktu untuk menyerahkan putusan bersamaan dengan yang dibacakan kan belum lazim. Oh, belum pernah ada. Nah, ya. Belum pernah ada itu. Dan alasannya nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa kok. Prof. Jimli yakin itu bisa gitu. Itu saya akali aja, saya staf semuanya. Putusannya udah disepakati begini. Saya cek, saya baca, saya itu pokoknya udah harus jadi nih. Jadi sebelum sidang dibuka mesti udah jadi. Ya kadang-kadang ada juga yang belum, ada nyelip-nyelip gitu kan. Tidak apa-apa lah. Ada kurang-kurang jadi gitu. Sebagai proses ya. Iya, tapi mulai hari ini tidak boleh lagi ada putusan yang belum siap untuk dibacakan, ya. Karena sesudah dibacakan, langsung harus diserahkan. Nah, mulai hari itu. Mudah-mudahan sampai sekarang. Kayaknya sampai sekarang terus. Kalau saat sekarang mungkin ide yang gagasan itu bisa diikuti lebih mudah dengan artificial intelligence karena apa yang diomongin udah bisa tercetak. Sudah bisa. Kalau dulu kan belum bisa tuh. Sebaliknya kalau itu tidak dilaksanakan, lebih mudah juga orang mempersoalkan karena ada bukti bahwa yang dibacakan kemarin kayak begini. Loh, kalau tulisannya kayak begini, ini enggak sah dong ini. Yang sah yang itu dong. Ah, gitu. Dan itu bisa debatable lagi tuh apalagi sesama lawyer. Sudah jelas. Kalau di undang-undang dikatakan ya berlaku sejak diucapkan di dalam sedang, bukan sejak diketik, bukan sejak diucapkan. Jadi yang berlaku itu yang diketok palu. Karena tidak direkam dan lain-lain, tidak ada keputusan, bisa mengelak juga nih hakim. Ya, tapi sekarang dengan AI sudah ada rekamannya. Udah ada CCTV-nya. Nah, omongannya A kok ini nulisnya I. Nah, kayak gitu kan. Tapi semangatnya itu dari MK dulu ya yang pertama gitu. Nah, maka saya berharap seluruh sistem judicial governance ya mengalami modernisasi ya dengan sengaja oleh semua pimpinannya. Baik Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi gitu menyadari, dan alhamdulillah sekarang misalnya ya sistem IT dari peradilan agama itu termasuk menurut saya agak maju. Jangan-jangan MK sudah ketinggalan gitu loh. Saya suka canda begitu. Bagaimana dia masih menggunakan sistem lama? Sekarang ini lebih maju. Dan itu salah satu masalah juga di mana semua pimpinan peradilan itu harus ikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Bukan apa-apa, kita itu bukan cuma di Indonesia. Saya diundang ke Melbourne, temuan High Court dan petinggi hakim se-Australia. High Court itu kalau di Australia Mahkamah Agung tertinggi. Family Court datang, kemudian Federal Court datang. Nah, kemudian negara-negara bagian hadir. Nah, orang asingnya cuma saya sendiri. Saya diminta ceramah.
gitu kan? Artinya orang asing di luar Australia. Cuman saya sendiri. Nah, karena saya tanya sama yang apa namanya, kenapa saya diundang? Oh ini ya, antara lain tim Lindsay yang mengusulkan. Tim itu bilang, ini kita sengaja Bapak ini jadi bahan untuk ngojok-ngojok mereka ini, ya kan? Memprovokasi. Karena saya bisa mengerti para hakim di lingkungan negara common law itu menganggap masyarakat harus mengikuti cara berpikir hakim. Judge meet law. The law meet by the judge. Nah, kan gitu kan? Jadi masyarakat harus mengikuti putusan hakim. Bukan sebaliknya hakim mengikuti perkembangan masyarakat. Gitu kan? Nah, jangan soal IT ini, ya mereka nggak menganggap ini ada keharusan mereka ikut. Nah, saya diundang untuk bicara itu. Nah, misalnya ada pertanyaan. Kan MK Republik Indonesia ini memutus masalah constitutional issues sebagai persoalan domestik. Gitu. Ya kan? Ya, melakukan misalnya judicial review terhadap undang-undang tenaga listrik atau KUHP mengenai pidana mati. Ini kan masalah domestik. Why, kata dia pertanyaannya, MK Indonesia itu harus mengundang ahli dari PBB, mengundang ahli dari Inggris, bahkan ada dari Australia waktu menyidangkan perkara pidana mati. Kalau pidana mati masuk akal karena pemohonnya yang diwakili oleh pengacara itu terpidana mati yang warga negara Australia. Itu masuk akal. Tapi waktu kami menyidangkan judicial review undang-undang ketenaga listrikan, kita mengundang dari Inggris, dari Amerika. Itu ditanya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Minum Prof, minum. Nih. Terlalu serius kita nih. Tapi nggak apa-apa. Ini kok kenceng banget sini. Kenceng banget ini. Nah, ini bro. Sorry. Sun. Oke. Nah, jadi apa tadi? Di Australia semua hakim dari Australia kecuali orang asingnya cuma satu. Jadi dia mau ngelihat bagaimana praktek di MK. Saya bilang kita sengaja mengundang itu karena semua aturan-aturan konstitusional termasuk human rights itu kan aturan universal. Kita udah adopt dari mana itu? Kita adopt dari instrumen ICCPR. Jadi kita perlu tahu juga bagaimana pertama ide ICCPR-nya. Kedua, kalau kita belajar juga dari negara lain, kita ingin tahu juga bagaimana negara lain mengimplementasikan the universal values of human right itu. Ya kan? Kan enggak apa-apa. Karena separuh isi konstitusi semua negara itu cultural borrowing among nations. Bukan dari 1-2 negara, tapi among universal values. Nah, jadi saya bilang kita kan perlu dong, ya kan, belajar mengetahui bagaimana praktek di negara lain. Gitu. Nah, bahkan tahun depannya sesudah saya pensiun tahun 2009, saya diundang oleh UNDP menjadi pembicara satu-satunya orang asing juga dalam konferensi tahunan hakim se-Bangladesh. Nah, isunya sama. Bagaimana modernisasi sistem IT. Saya terangkan. Boleh juga. Itu di Bangladesh tuh. Wah, saya dipuji-puji juga. Nah, jadi Indonesia itu kalau misalnya kita bisa melakukan terobosan-terobosan ya, itu bisa menjadi bahan juga pelajaran bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi bukan hanya kita ini niru negara lain, tapi orang lain juga berhak juga niru kita. Dan kita tidak usah inferior. Kita ini negara besar yang diperhatikan orang, diikuti juga, gitu. Asal kita menguasai ya. Asal kita itu mendeliver hal-hal yang memang dibutuhkan oleh zaman.
ya kan? Untuk kemajuan judicial governance. Jadi peradilan itu bukan hanya persoalan benar salah, substansi hukumnya, tapi ada soal governance, tata kelola peradilan. Itu 50% menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan kekuasaan kehakiman dalam mendeliver perwujudan negara hukum yang berkeadilan. Gitu loh. Oh, ya. Nah ini yang agak terakhir, Prof. Lebih turun dari hukum tata negara, administrasi. Ini kan banyak perda, banyak bahkan perpres atau kepres yang satu sama lain saling bertentangan. Bagaimana menyelesaikan ini nih, Prof? Nah itulah kita sudah mempelopori diadopnya omnibus teknik itu. Ini kan juga dari saya, saran saya kepada pemerintahan sejak saya mempelajari praktek di Vietnam tahun 2007 itu, di akhir masa jabatan saya, kan saya kalau kasih kuliah selalu omnibus. Nah, waktu Pak Luhut jadi Menko Polhukam, saya ada diundang pertemuan sama dia. Nah, saya juga menyampaikan ide itu, kita harus adopt itu sistem omnibus. Dia semangat sekali, ya kan? Tapi yang saya bayangkan itu kan menata sistem hukum secara keseluruhan, sistem politik, sistem ekonomi. Nah, tetapi ya maklum aja, kalau udah urusannya itu terkait dengan investasi, baru cepat. Nah, sesudah dia menjadi Menko investasi, baru mudah itu diterapkan, gitu loh. Tapi juga sayangnya ya ketebalan pula, ya kan? Jadi kacau antara pengertian omnibus teknik dengan kodifikasi, campur aduk. Nah, tapi tidak apa-apa. Dengan metode omnibus ini peluang bagi kita menata kembali sistem perundang-undangan kita. Ini bukan hanya berlaku karena ini udah diadop resmi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini bukan hanya bisa diterapkan untuk pembentukan undang-undang, tapi juga untuk pembentukan perda di daerah-daerah. Bahkan untuk pembentukan peraturan pelaksana undang-undang, eksekutif tingkat pusat, antara permen dengan permen, perpres dengan perpres, dengan PP, ini bisa juga diterapkan sebagai teknik keterpaduan sistem hukum. Nah, sudah diadopsi resmi, sudah dipraktekkan, dan sudah dimuat di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi boleh dipraktekkan di daerah-daerah. Udah bisa diterapkan. Sudah bisa. Nah, tinggal kita menggerakkan keahliannya. Kita memerlukan banyak tenaga ahli yang bisa mengaudit sistem norma di dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda itu. Nah, ini yang saya kembangkan jadi profesi baru, namanya auditor hukum Indonesia. Legal auditor. Nah, itu nanti akan membantu mekanisme legislasi dan regulasi, pembentukan regulasi. Untuk supaya kita lebih hukum kita ya. Ya. Jadi legal auditor itu atau auditor hukum itu yang kita latihkan menjadi profesi baru di bawah BNSP, di bawah organisasi profesinya ASAHI namanya, Asosiasi Auditor Hukum, dan itu sudah banyak alumninya. Nah, itu di sekolah saya dibikin. Oh, gitu ya. Antara lain. Iya kan? Ya. Kalau selama ini kan auditor, katakanlah LDD itu kan di bawah sub ekonomi, auditor ekonomi. Iya. Sebenarnya kan kalau di bidang pasar modal kan sudah ada istilahnya itu. Legal due diligence. LDD. Nah, itu bahasa lainnya. Itu sebenarnya auditor hukum dalam pengertian yang lebih luas. Ya, saya perkenalkan istilah itu jangan pakai bahasa Inggris lah, pakai bahasa kita aja. Walaupun niru bahasa Inggris juga. Auditor hukum Indonesia. Nah, kan gitu kan? Nah, saatnya pengertian audit itu bukan hanya keuangan, seperti di BPK. Nah, itu alumni kita sudah banyak di situ, bahwa BPK itu bukan hanya melakukan audit keuangan, tapi audit hukum juga. Dia harus kolaborasi. Kalau tidak selesai dari segi administrasi keuangan, dibawa ke APH.
Nah, makanya audit hukum dan audit keuangan itu harus kolaborasi. Udah sejajar ya, Prof. Iya. Oke. Baik, Prof. Terima kasih datang ke studio kami dan kami. Baru berapa jam ini? Oh, udah 1,5 jam. Padahal masih banyak yang perlu Iya, diomongin. makanya nanti kita berharap Mestinya ini 3 jam mestinya. itu kuliah 1 semester jadi doktor kami. Kita berharap lain kali bisa Oke, lagi oke. ya Prof. Oke, Jimli oke, datang oke. ke sini. Sukses ya, mudah-mudahan penontonnya banyak. Ya. Dan yang paling penting kita bisa kalau bisa tercerahkan, bisa ikut berpartisipasi mengembangkan upaya perbaikan itu kehidupan negara hukum kita. Yang paling utama. Baik, demikian obrolan kita dengan Prof. Jimli Asyidiki. Obrolan santai dan tapi substansinya ya. Serius tapi santai. Santai. Sersan. Kalau diikuti Anda udah 1 semester lulus itu untuk S2 minimal Fakultas Hukum. Terima kasih dan selalu saya ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.